Siap Pak? Oke. Siap, kita mulai on 5, 4, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi Ibu, yang saya hormati Bapak Ibu, semua yang menyaksikan streaming kami pada siang hari ini. Seperti biasa, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung akan menyampaikan hasil pendataan yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik kepada masyarakat luas sehingga bisa mengetahui perkembangan indikator-indikator data-data yang dihasilkan oleh BPS sebagai dasar kebijakan atau sebagai evaluasi yang bisa digunakan dari data-data tersebut. Pada siang hari ini, 15 Juli 2020, kami akan menyampaikan hasil penghitungan yang dilakukan oleh BPS mengenai data kemiskinan dan ketimpangan atau Gini rasio. Sedangkan untuk data-data yang lain seperti biasa akan kami sampaikan pada setiap awal bulan kami lakukan rilis dengan hal yang sama. Pada kali ini juga kita masih melaksanakan kegiatan rilis ini, belum bisa dilaksanakan dengan tatap muka, tapi masih menggunakan media-media yang bisa tetap tersampaikan, tetapi kita tidak melakukan kontak secara langsung karena kita menjaga SOP tentang kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan rilis kami pada siang hari ini, metodologi kemiskinan yang dilakukan oleh BPS adalah menggunakan kebutuhan dasar atau basic needs approach. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang suatu ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Jadi garis kemiskinan mencakup makanan dan bukan makanan. Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sedangkan garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok bukan makanan lainnya. Sehingga yang termasuk dalam penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Metode ini dipakai BPS sejak tahun 1998 sehingga penghitungannya terus konsisten dan bisa terbandingkan dari waktu ke tahun, dari waktu ke waktu. Kemiskinan yang akan kami sampaikan pada siang hari ini adalah kondisi hasil pendataan yang dilakukan melalui survei sosial ekonomi nasional di bulan Maret 2020. Data kemiskinan kita melakukan pendataan pada 2 periode, yaitu pada bulan Maret dan September. Yang terakhir, rilis terakhir kita telah menyampaikan kondisi September 2019, sedangkan pada siang hari ini tentang angka kemiskinan kondisi Maret 2020. Kondisi Maret 2020 selalu dikaitkan pada saat ini dengan COVID-19. Ini perlu kami tekankan bahwa pendataan dilakukan pada kondisi Maret. Sedangkan COVID-19 mungkin untuk isu atau kasus secara internasional mungkin sudah ada sejak 2 atau 3 bulan sebelum bulan Maret. Tetapi untuk Provinsi Lampung, seperti juga yang telah kami sampaikan pada tinjauan perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan 1 2020, bahwa COVID-19 benar-benar dirasakan oleh daerah kita, Provinsi Lampung, pada medio Maret 2020. Artinya apa yang kami sampaikan hasil pendataan Maret 2020 ini
memang ada dampak dari COVID itu sendiri, tetapi belum sangat terasa sekali. Apalagi kondisi itu untuk kondisi pada daerah pedesaan. COVID-19 yang kita rasakan di Provinsi Lampung, yang mulai di sekitar medio Maret, mungkin akan berdampak pada sektor-sektor di daerah perkotaan, khususnya sektor-sektor jasa, pariwisata, yang hotel, perdagangan, dan itu akan mungkin terasa pada Maret, medio Maret atau akhir Maret. Sehingga pada penyajian kali ini kita harus ada membedakan apakah memang kemiskinan ini memang langsung melulu atau benar-benar akibat COVID, atau baru dampaknya itu terasa sangat minim sekali, terlebih-lebih untuk daerah pedesaan. Sehingga ini harus kami sampaikan, sehingga tidak adanya persepsi yang berbeda antara hasil pendataan Susenas 2020 yang menghasilkan angka kemiskinan ini dengan kondisi yang sedang tren atau sedang menjadi topik pembicaraan mengenai COVID-19. Angka kemiskinan Lampung pada Maret 2020 mengalami kenaikan dibandingkan dengan September 2019, yaitu dari 12,30% menjadi 12,34%, atau naik sekitar 0,04% poin. Kenaikan angka kemiskinan Lampung masih lebih rendah dari angka nasional. Angka nasional pada saat sekarang yang tadi dirilis oleh pimpinan kami di pusat sebesar 9,78%, sementara kita masih berada pada dua digit 12,34%. Apabila kita melakukan series, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan bahan-bahan apa yang kita sampaikan di website kami atau pada media-media sosial yang dari alamat BPS Provinsi Lampung. Pada tahun, sekedar gambaran, pada tahun 2014, Maret 2014, kemiskinan untuk Provinsi Lampung sebesar 14,28, sedangkan pada Maret 2020 turun menjadi 12,34. Dan ini sekali lagi memang di Maret ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan September 2019. Selanjutnya, apabila kita ingin membandingkan disparitas kemiskinan antara daerah kota dengan pedesaan atau urban rural, penduduk miskin terkonsentrasi di pedesaan dengan tingkat kemiskinan sebesar 13,83%. Cukup jauh terpaut dengan kemiskinan di perkotaan yang hanya sebesar 9,02%. Ini untuk kondisi Maret 2020. Dan apabila kita setarakan dengan jumlah penduduk, diperkirakan sebanyak 237,1 atau 10.000 atau 237.000 jiwa penduduk miskin di daerah perkotaan, sedangkan penduduk miskin di daerah pedesaan diperkirakan sebanyak 812.000 jiwa. Kenaikan September 2019 terhadap Maret 2020 khususnya terjadi di perkotaan sebesar 0,42% poin, sementara di pedesaan turun 0,13% poin. Jadi apabila kita membandingkan antara pedesaan dengan perkotaan, yang mengalami kenaikan pada Maret 2020 dibandingkan dengan September 2019 terjadi di daerah perkotaan, yaitu sebesar 0,42% poin, sementara di pedesaan mengalami penurunan 0,13% poin. Dan ini itu yang tadi saya sampaikan, bahwa apabila dikaitkan dengan COVID yang pada saat sekarang, ternyata di daerah pedesaan pada bulan Maret 2020 tidak atau belum terganggu dengan kondisi
Jadi yang mengalami peningkatan angka kemiskinan pada Maret 2020 terjadi di daerah perkotaan, sementara di daerah pedesaan mengalami penurunan. Secara umum, apabila kita juga membandingkan antara wilayah perkotaan dengan pedesaan, kecepatan penurunan tingkat kemiskinan di perkotaan masih lebih cepat dibandingkan dengan pedesaan. Seandainya kita membandingkan periode dari 2014 sampai 2020, maka penurunan rata-rata angka penurunan kemiskinan di daerah pedesaan 1,58 persen poin. Sementara di daerah perkotaan mengalami penurunan 2014 sampai 2020 sekitar 2,06 persen poin. Artinya penurunan atau kecepatan penurunan tingkat kemiskinan di perkotaan lebih cepat dibandingkan dengan pedesaan. Dan ini menjadi tantangan pada satu daerah tertentu bagaimana bisa menselaraskan pembangunan baik di perkotaan maupun di pedesaan untuk masyarakat. Kemiskinan yang kita ukur yang seperti yang kami sampaikan sejak awal bahwa ukuran dari tingkat kemiskinan adalah dengan menggunakan garis kemiskinan atau dari kebutuhan pokok masyarakat. Apabila kita membandingkan dua periode angka kemiskinan terakhir yang dilakukan pendataan oleh BPS, pada September 2019 garis kemiskinan sebesar Rp434.675 per kapita per bulan. Sementara pada Maret 2020 terjadi kenaikan menjadi sebesar Rp453.733 per kapita per bulan. Seandainya kita konversikan dengan jumlah anggota rumah tangga atau satu rumah tangga terdiri 4 sampai 5 orang, maka garis kemiskinan untuk rumah tangga kisarannya 1,8 sampai 2,2 juta per rumah tangga per bulan. Jadi yang garis kemiskinan yang kita cantumkan per kapita, sementara kalau dikonversikan ke dalam rumah tangga dengan anggota rumah tangga 4 sampai 5 orang, kisarannya 1,8 sampai 2,2 juta per rumah tangga per bulan. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan pada Maret 2020 mengalami kenaikan sebesar 4,38%, sedangkan tingkat kemiskinan naik sebesar 0,04 persen poin. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan penduduk miskin tidak mampu mengimbangi kenaikan garis kemiskinan. Jadi kalau kita bandingkan dari tabel yang Bapak Ibu bisa nanti lihat pada website kami atau media sosial yang dialamatkan di BPS Provinsi Lampung, maka perubahan jumlah penduduk miskin sebesar bertambahnya 7.800 jiwa, sedangkan perubahan persentasenya sebesar 0,04 persen poin. Selanjutnya mengenai garis kemiskinan, peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Karena tadi yang saya sampaikan bahwa garis kemiskinan dibentuk atas dasar kebutuhan pokok masyarakat atau kebutuhan pokok penduduk, di mana kebutuhan tersebut bersumber dari makanan dan non-makanan. Sekali lagi, peran komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan peranan komoditas bukan makanan. Pada Maret
pada Maret 2020 sumbangan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 75,41%. Angka ini naik dibandingkan dengan sumbangan pada periode September 2019 yang sebesar 75,10%. Pergeseran garis kemiskinan lebih disumbangkan oleh kenaikan harga pada beberapa komoditi makanan. Untuk jelasnya dapat Bapak Ibu lihat pada slide yang kami siapkan pada website kami. Apabila lebih lanjut kita ingin melihat pembentukan atau sumber yang mempengaruhi besarnya garis kemiskinan pada suatu daerah. Untuk Provinsi Lampung pada Maret 2020 untuk wilayah perkotaan sumbangan yang terbesar 2 atau 3 sumbangan terbesar yaitu di daerah kota beras, rokok, dan telur ayam. Untuk beras 19,48%, sedangkan untuk rokok kretek yang dikonsumsi oleh masyarakat sebesar 15,14%, sedangkan telur ayam 4,49%, dan beberapa komoditi yang lainnya. Sedangkan non makanan ada perumahan, listrik, bensin yang kisarannya di bawah dari 8%. Sedangkan untuk daerah pedesaan sama seperti dengan daerah perkotaan, yaitu dominasi pada beras, rokok, dan telur ayam. Masing-masing untuk beras lebih tinggi peranannya 25,99%, sementara tadi di daerah perkotaan 19,48%. Tetapi untuk kretek malah kondisi sebaliknya. Rokok penyumbang garis kemiskinan daerah perdesaan sebesar 10,14%, sementara rokok kretek di daerah perkotaan 15,14%. Ini menunjukkan bahwa dari sisi persentase bahwa masyarakat penduduk kota lebih banyak mengeluarkan untuk rokok dibandingkan dengan daerah pedesaan dari sisi relatif persentasenya. Dan inilah komoditi-komoditi yang memberi sumbangan terhadap kenaikan garis kemiskinan di Maret 2020 untuk Provinsi Lampung. Bapak Ibu yang kami hormati, selain membicarakan tentang besar atau berapa garis kemiskinan, indikator yang tidak kalah pentingnya adalah kita juga melihat bagaimana indeks kedalaman kemiskinan atau yang disebut dengan P1 dan indeks keparahan kemiskinan atau yang kita simbolkan dengan P2. Jadi persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan tingkat keparahan dari kemiskinan. Apa yang dimaksud dengan masing-masing indeks tersebut? Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan jarak antara pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Itu indeks kedalaman kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Jadi ingin ditahu bagaimana disparitas atau perbedaan atau ketimpangan pengeluaran di antara penduduk-penduduk miskin itu. Itu yang disebut dengan indeks keparahan kemiskinan atau yang disimbolkan dengan P2. Secara visualisasi, Bapak Ibu sekali lagi bisa melihat dari tayangan kami yang bisa di download, bisa dilihat di sana bahwa apabila ada satu penduduk di sana kita bagi ada sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan tidak miskin. Yang di bawah garis kemiskinan adalah masuk kategori miskin dan sangat miskin. Ketika di atasnya sekitar 20% di atas garis kemiskinan disebut hampir miskin. Sedangkan sekitar 20-60% untuk hampir miskin. Sedangkan di atas 60% dari garis itu, maka itu dianggap tidak miskin. Indeks kedalaman kemiskinan yang tadi saya sampaikan adalah menunjukkan indikasi bagaimana atau menunjukkan rata-rata jarak kedalaman atau kesenjangan kemampuan konsumsi penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Untuk September 2019
indeks ke dalam kemiskinan sebesar 1,988, sedangkan untuk kondisi Maret 2020 sebesar 1,899. Walaupun tidak terlalu signifikan, tapi menunjukkan adanya indikasi bahwa penduduk miskin kondisi Maret 2020 untuk Provinsi Lampung lebih mendekati garis kemiskinan dibandingkan dengan September 2019. Jadi inilah tentang visualisasi bagaimana kondisi masyarakat atau penduduk miskin yang di bawah garis kemiskinan terhadap ukuran garis kemiskinan itu sendiri. Selanjutnya indeks yang juga begitu penting yang telah kami sampaikan mengenai indeks keparahan kemiskinan, yaitu ingin menunjukkan bagaimana variasi pengeluaran konsumsi antar penduduk miskin itu sendiri, apakah semakin merata atau terjadi perubahan atau perbedaan yang cukup besar di antara penduduk miskin. Dari hasil penghitungan yang kami lakukan pada kondisi September 2019, indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,442, sedangkan Maret 2020 sebesar 0,411. Sekali lagi ini juga menunjukkan bahwa walaupun tidak signifikan, tapi mengindikasikan bahwa semakin meratanya atau semakin ada kesamaan di antara pendapatan sesama orang miskin. Dan ini visualisasi yang dapat kami sampaikan, walaupun tidak signifikan sekali lagi, namun itu ada indikasi mengarah adanya kesamaan di antara penduduk miskin. Informasi lain yang ingin saya sampaikan adalah mengenai ketimpangan atau Gini rasio. Gini rasio atau ketimpangan masyarakat atau penduduk Provinsi Lampung pada kondisi Maret 2020 berdasarkan hasil penghitungan kami sebesar 0,327. Hal ini jika dibandingkan dengan periode yang lain maka terjadi penurunan sebesar 0,002 poin dibandingkan dengan Gini rasio pada Maret setahun yang lalu 2019 yang sebesar 0,329 dan menurun sebesar 0,004 poin dibandingkan dengan ketimpangan atau Gini rasio kondisi September 2019 yang sebesar 0,331. Sekali lagi, ini ketimpangan ini pun tidak signifikan, tapi ada gambaran indikasi yang lebih baik adanya pemerataan pendapatan di penduduk Provinsi Lampung, yaitu dengan ukuran Gini rasio 0,327. Apabila kita bandingkan antara daerah perkotaan dengan pedesaan mengenai ketimpangan yang terjadi, sama seperti halnya dengan tingkat kemiskinan. Daerah perkotaan terjadi penurunan penurunan Gini rasio ketimpangan yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan pedesaan. Apabila kita seriesnya yang kita sajikan untuk ketimpangan itu 2016 sampai 2020. Pada Maret 2016 untuk wilayah kota Gini rasio tercatat 0,393, tapi pada Maret 2020 sebesar 0,345 atau mengalami penurunan sekitar 0,048. Sedangkan untuk daerah pedesaan pada Maret 2016 sebesar 0,330, sedangkan pada Maret 2020 0,298 yang itu mengalami penurunan sebesar 0,032. Artinya kalau kita bandingkan 2016 dengan Maret sesuai dengan grafik yang kami sampaikan, penurunan itu terjadi lebih cepat di perkotaan. Tetapi kalau kita bandingkan dua wilayah ini, maka ketimpangan lebih tinggi terjadi di daerah perkotaan dibandingkan dengan pedesaan. Karena kalau di daerah perkotaan untuk Maret 2020 tercatat 0,345, sementara di daerah pedesaan sebesar 0,298.
Selanjutnya, apabila kita coba membandingkan, membagi kelompok penduduk berdasarkan pengeluaran atau pendapatan, berdasarkan 40% ke bawah rendah, 40% menengah, dan 20% yang tinggi. Ini sesuai dengan pembagian kriteria dari Bank Dunia. Kita membandingkan daerah perkotaan dan pedesaan. Ada hal yang menarik dan cukup menggembirakan bahwa untuk Maret 2020, lagi-lagi kita bandingkan dengan pendataan yang terakhir yang telah kami sajikan sebelumnya, yaitu September 2019, terjadi distribusi atau posisi 40% berpendapatan rendah memiliki kontribusi atau share, atau mungkin kita bisa kue semakin membesar dibandingkan dengan di bulan Maret 2020 dibandingkan dengan September 2019. Karena pada kelompok 40% berpengeluaran rendah, distribusi pengeluarannya pada September 2019 sebesar 20,13%, sementara untuk pada Maret 2020 meningkat menjadi 20,67%. Dan ini mengindikasikan bahwa pendapatan yang pada kelompok pengeluaran yang 40% terendah lebih semakin besar menikmati, atau pendapatannya lebih banyak, sedikit lebih banyak dibandingkan dengan September 2019. Ini merupakan indikasi yang cukup menggembirakan. Dan ini sekaligus sejalan dengan ketimpangan yang terjadi. Kita bandingkan dua periode tersebut, bahwa Gini rasio pada Maret 2020 lebih rendah dibandingkan dengan September 2019, dan dengan gambaran 40% terendah yang sebesar 20%, maka untuk Provinsi Lampung termasuk ketimpangan yang sangat rendah untuk ukuran dari Bank Dunia. Saya pikir ini yang dapat kami sampaikan. Dan apabila ada Bapak Ibu yang melihat rilis kami pada siang hari ini, apabila ada yang ingin ditanyakan, apabila ada yang dikonfirmasi, ataupun ada yang ingin memperjelas hal-hal yang diperlukan, maka Bapak Ibu dapat mengunjungi di laman kami atau website kami, maupun dari media sosial yang dari BPS Provinsi Lampung. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami mengharapkan masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk kebaikan informasi data yang lebih akurat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.